pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin mengajak perusahaan lintas sektor untuk bersama-sama menciptakan teknologi ramah lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan. Ini tertuang dalam ajang Innovation Technology for Social and Environmental Awards atau INTESI 2025. Launching dari Innovation Technology for Social and Environmental Awards. 3, 2, 1. Dengan ini, Innovation Technology for Social and Environmental Awards atau INTESI tahun 2025. Ajang Innovation Technology for Social and Environmental Awards atau INTEXI 2025 diluncurkan Selasa 10 Juni 2025 di Unhas Hotel and Convention. Kegiatan ini menjadi ruang apresiasi bagi perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, namun juga turut menjaga keberlanjutan lingkungan melalui inovasi teknologi. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menyebut jika INTEXI adalah bentuk nyata dari upaya kolaboratif kampus dalam mendorong transformasi menuju bisnis yang lebih hijau. Tapi juga lembaganya yang ada di Bappenas, tapi juga lembaga-lembaga lain yang akan mengadopsi SDGs secara keseluruhan. Saya kira itu secara umum, mungkin sudah baca di tornya juga, cuma statement aja yang saya keluarkan. Nah, kenapa di Universitas Hasanuddin? Karena teknologi yang berbasis inovasi itu memerlukan sains, green technology itu memerlukan inovasi sains, ya. Sehingga kita harus kembangkan teknologi yang memang ramah lingkungan. Kita harus mengembangkan ide-ide, pemikiran-pemikiran di mana circular economy itu bisa kita buat. Tidak ada limbah pun berhasil menghasilkan uang. Termasuk misalnya gini, kita memproduksi beras, kita memproduksi makanan, sudah menggunakan teknologi tinggi nih, sudah mengurangi input produksi yang menggunakan energi tidak terbarukan, fossil fuel. Tapi setelah kita di restoran, kita mengatakan ini sudah jadi, ini sudah dibayar juga. Tapi kan kita lupa bahwa kalau kita mengambil terlalu banyak, maka ada di situ waste food misalnya. Nah, ini perlu juga kita bayangkan bahwa teknologi dalam kaitannya dengan inovasi, apapun itu dalam kaitannya dengan ramah lingkungan, kita harus kembangkan terus. Universitas Hasanuddin sendiri ditekankan oleh Prof. JJ, sapaan akrab dari Rektor Unhas, berkomitmen kuat dalam menjaga lingkungan di Indonesia. Karena pembangunan bisnis dan pelestarian lingkungan harus berjalan seimbang dan saling mendukung. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMphil mengatakan, jika peluncuran INTEXI memperlihatkan keseriusan Unhas dalam merespon tantangan global melalui kekuatan sains dan riset. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita sudah meluncing ya Innovation Technology for Social and Environmental Award. Jadi tadi Pak Sekdis yang mewakili Pak Gubernur itu sudah memberikan gambaran ya bahwa ini kita harapkan Unhas ini salah satu kontribusinya Unhas. Jadi sebenarnya Pak Sekdis bukan hanya di Sulawesi Selatan, kita buka satu Indonesia. Jadi ini semacam award, nanti orang-orang kita akan membuat satu kriteria, kemudian perusahaan-perusahaan nanti akan memasukkan portofolionya, kita akan nilai siapa yang memang betul-betul inline, siapa yang betul-betul mengaplikasikan ya bagaimana sosial dan kemudian environment ya, concern mereka terhadap sosial dan environment. Nanti kriterianya ada perusahaan, ada kemudian instansi, kemudian BUMN ya, kemudian bahkan universitas. Jadi di situ nanti kita akan nilai sejauh mana satu lembaga itu, satu institusi itu mampu untuk kemudian memenuhi semua kriteria-kriteria yang ada di SDGs begitu ya. Nah, termasuk di dalamnya apakah mereka sangat concern dengan katakanlah mungkin sumber daya alam terbarukan ya, kemudian bagaimana mitigasi bencana dan lain sebagainya, kemudian bagaimana pengelolaan sampah ya dan lain sebagainya. Nah, kita harapkan ini nanti akan berlangsung menjadi salah satu acuan di Indonesia karena tidak terlalu banyak universitas yang kemudian mampu untuk membuat sebuah award begini ya di Indonesia, mungkin hanya satu atau dua ya. Nah, sehingga ini akan menjadi katakanlah mungkin referensi
bagi pemerintah, bagi kampus, bagi kemudian katakanlah mungkin perusahaan-perusahaan yang kemudian mereka ingin mendeklar bahwa ternyata perusahaan mereka itu sudah sangat-sangat inline ya ketika berbicara tentang lingkungan, sosial, dan tentu saja permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan Sustainable Development Goals begitu. Dukungan terhadap penyelenggaraan Inteksi 2025 juga datang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel, Erwin Werianto, mengakui jika sinergi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan lingkungan sangat penting. Ini merupakan suatu langkah inovasi terkait dengan gagasan bagaimana keberlanjutan lingkungan kita ke depan. Karena kita tahu sendiri bahwa isu lingkungan ini menjadi isu yang sangat strategis terhadap pembangunan yang ada di khususnya di Sulawesi Selatan. Yang kedua bahwa lingkungan di Sulawesi Selatan ini perlu dijaga. Keberlanjutan lingkungan ini perlu kita jaga. Ini sangat besar, sangat erat kaitannya bagaimana kampus sebagai wadah untuk memberikan solusi, memberikan saran terkait dengan apa yang akan kita laksanakan ke depan terkait dengan keberlangsungan lingkungan yang ada khususnya di Sulawesi Selatan. Pendaftaran peserta Inteksi 2025 telah dibuka mulai tanggal 10 hingga 30 Juni 2025. Unhas akan melakukan proses seleksi ketat termasuk kunjungan langsung ke perusahaan untuk memastikan penerapan teknologi ramah lingkungan secara konkret. Dalam proses penilaian, Unhas juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan ajang ini mampu memperkuat kolaborasi demi menciptakan masa depan yang hijau, inovatif, dan berkelanjutan. Rahmati Ardi, Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, program Medical Check-up atau MCU bagi Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin kali ini menyambangi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pemeriksaan kesehatan ini diharapkan mampu mendeteksi dini penyakit dan mendorong Sivitas Akademika Unhas untuk menjaga pola hidup sehat. Berlokasi di lobi gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, pelaksanaan Medical Check-up atau MCU digelar Selasa pagi 10 Juni 2025. Program ini merupakan bagian dari pemeriksaan berkala bagi Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin. Pemeriksaan meliputi berbagai tes kesehatan, diantaranya pemeriksaan darah lengkap, fungsi hati, ginjal, gula darah, kolesterol, asam urat, juga EKG. Menurut dokter pemeriksaan dari Rumah Sakit Pendidikan Unhas, Dr. Dian Pratiwi Jahuno, pihaknya menargetkan sebanyak 100 orang peserta dalam MCU ini. Kalau untuk di FKM kita saat ini pemeriksaan hari ini itu sekitar 38. Memang targetnya untuk tiap fakultas itu biasanya sehari 50. Hanya saja mungkin kendala hari ini tuh karena ada beberapa dosen, staf pengajar itu lagi, kan ceritanya kita ini lagi akhir-akhir masa perkuliahan ya, jadi banyak yang menguji mahasiswa seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Jadi mudah-mudahan besok bisa dimaksimalkan. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Profesor Sukri Paluturi SKM MKes MSc PhD menyebut jika program MCU ini bagian dari komitmen mewujudkan fakultas yang produktif dan berkelanjutan. Selain itu juga sebagai momentum untuk menjaga pola hidup sehat. Tentu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Rektorat Universitas Hasanuddin. Ini kebijakan yang luar biasa berkaitan dengan MCU ya, yang dilakukan untuk seluruh warga ataupun Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin. Harapan saya tentu kita berharap bahwa kegiatan seperti ini dilakukan katakanlah paling tidak 2 kali dalam setahun dan harus lebih masif untuk disosialisasikan kepada para dosen, para tendik, sehingga mereka bisa lebih aktif berpartisipasi. Dan ini merupakan sebuah sarana yang cukup bagus menurut saya, kepedulian Universitas Hasanuddin untuk melihat para tendik, para dosen untuk bisa lebih sehat, lebih produktif, dan tentu dalam jangka panjang harapannya adalah bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Universitas Hasanuddin. Medical check-up ini akan dilaksanakan secara bertahap di setiap fakultas hingga menyentuh seluruh Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin.
Melalui pemeriksaan berkala, diharapkan deteksi dini penyakit dapat ditingkatkan dan kesehatan pegawai dapat terjaga secara berkelanjutan. Rahma Humairah, Unhas TV. Pemirsa, stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak di masa kecil. Namun penelitian terkini mengungkapkan jika kerusakan yang ditimbulkan stunting dapat meninggalkan jejak jangka panjang hingga usia dewasa. Salah satunya adalah meningkatnya risiko penyakit kronis. Berikut informasinya untuk Anda. Di Indonesia, angka stunting masih melebihi target nasional, yakni di atas 20%. Namun adanya dampak stunting yang bersifat permanen pada sistem metabolisme tubuh anak masih kurang disadari oleh masyarakat. Menurut dosen gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Dr. Abdul Salam SKM MKes, bagi penderita stunting sejak usia bayi, tubuhnya akan menyesuaikan diri dalam kondisi kekurangan zat gizi atau disebut irit metabolisme. Efeknya saat dewasa akan memicu obesitas dan penyakit kronis lainnya. Jadi betul secara teori bahwa ketika anak mengalami stunting pada saat dia bayi atau dalam kandungan, maka besar resikonya dia akan mengalami penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit kronis pada saat dia dewasa seperti jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Mengapa hal itu terjadi? Karena pada saat bayi ataupun janin dalam kandungan mengalami kekurangan zat gizi secara kronis, maka tubuh itu akan menyesuaikan diri. Ada istilahnya irit metabolisme. Jadi tubuh itu akan menyesuaikan diri untuk mengirit proses metabolisme dalam tubuhnya karena memang dari awal dia sudah terbiasa dengan kondisi kelaparan tersebut. Nah, hal ini akan menyebabkan ketika dia irit metabolisme, tubuh itu menjadi lebih efisien dalam menyimpan energi. Jadi sedikit makan saja pada saat dewasa ya, sedikit makan saja tubuh itu akan menyimpan energinya karena takut nanti kekurangan dan lain sebagainya. Para peneliti menyebut fenomena ini dengan hipotesis Barker atau Development Origins of Health and Disease. Artinya, penyakit pada dewasa bisa berasal dari kondisi gizi buruk di masa janin atau balita. Dia dalam kandungan, itu kan akan mempengaruhi bagaimana pembentukan organ-organ dan jaringan dalam tubuh kita. Salah satu yang bisa dipengaruhi ketika kekurangan gizi adalah produksi sel beta pankreas kita, di mana sel beta pankreas ini dibutuhkan untuk memproduksi yang namanya insulin. Nah, pada saat terjadi produksi insulin yang berkurang, pada saat anak yang tadinya stunting ini ada gangguan produksi insulin, pada saat dia dewasa, mungkin dia berada di lingkungan yang makanannya sudah banyak, dia makan banyak, kemudian ini kan kita butuh insulin ya untuk metabolisme karbohidrat yang masuk dalam tubuh. Nah, karena dia kekurangan insulin, akhirnya dia sangat rentan untuk mengalami yang namanya diabetes mellitus. Dr. Abdul Salam menambahkan, dengan gizi yang cukup sejak masa hamil hingga usia 2 tahun, resiko gangguan kesehatan seumur hidup dapat ditekan. Karena pencegahan stunting bukan sekedar tentang anak tumbuh, tetapi tentang menjamin masa depan kesehatan mereka. Rahma Humairah, Unhas TV. Menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang menggelar dialog santai bersama Rektor USM beserta jajarannya. Diharapkan kegiatan ini nantinya dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa setelah aspirasinya tersampaikan. Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang menggelar dialog santai di Taman USM yang dihadiri Rektor Universitas Semarang beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Rektor USM, Dr. Supari STMT menyerap langsung aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, saran, dan keluhan mereka secara langsung tanpa perantara birokrasi. Berbagai isu disampaikan dalam forum ini, mulai dari fasilitas ruang kelas dan laboratorium, kegiatan akademik, hingga kenyamanan lingkungan kampus. Rektor USM Dr. Supari STMT menyampaikan, kegiatan dialog tersebut merupakan sarana untuk membangun komunikasi yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan core values USM. Dan kami di perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi juga sudah menyampaikan, di sana terasa bahwa di antara kita sudah
terjalin komunikasi yang transparan dan akuntabel. Hal ini dalam rangka untuk meneguhkan semangat core values hati, harmoni, akuntabilitas, transparansi dan integritas, di mana adik-adik BEM dan adik-adik DIMA dilibatkan dalam apa-apa visi kami ke depan, kenapa langkah-langkah ini diambil, dan alasan-alasan dan tujuan besar ke masa yang akan datang. Adik-adik terlibat sejak perencanaannya. Saya kira ini baik dan saya berharap ini bisa berlanjut di sesi-sesi dan event-event yang selanjutnya. Mirip obrolan santai sehingga semua tersampaikan dan semuanya terakomodasi dengan sangat baik. FTIK sendiri saat ini menaungi 4 program studi, yaitu Sistem Informasi, Teknik Informatika, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Pariwisata. Dialog ini merupakan inisiatif FTIK USM sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan tertinggi yang ada di universitas. Dekan FTIK USM Prin Triajeng Pungkasanti MKOM berharap kegiatan dialog santai ini akan rutin digelar agar aspirasi mahasiswa bisa ditindaklanjuti lebih cepat dan tepat. Karena tadi saya lihat acaranya sangat bagus sebetulnya ya, jadi adik-adik aspirasi dari adik-adik mahasiswa itu langsung ditangkap dan langsung diberikan solusi oleh Pak Rektor. Kemungkinan akan diagendakan secara rutin mungkin tiap semesternya gitu. Hanya untuk dialog ini diadakan sebenarnya tujuannya untuk menampung aspirasi dari adik-adik yang mungkin ada beberapa aspirasi yang belum terselesaikan, jadi langsung disampaikan ke Pak Rektor. Karena sebelumnya kan memang sudah ada dialog mahasiswa universitas ya. Nah di sini mungkin lebih dekat dengan Pak Rektor sehingga aspirasinya akan lebih kena. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.